Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Daerah suci Ice Phoenix, salju beterbangan dalam lengkungan pelangi. Berita kembalinya Yun Ce tidak menimbulkan gangguan apapun di sekte Divine Ice Phoenix. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa naga bertanduk kuno itu telah berhasil dibunuh sementara Mu Suanyin terluka dalam prosesnya, dan telah menjalani budidaya terpencil sejak dia kembali ke sekte tersebut. Yun Ce, bagaimanapun, ditinggalkan di dunia luar untuk mendapatkan pengalaman. Para anggota sekte Divine Ice Phoenix benar-benar terkejut melihat dia kembali begitu cepat. Alasannya adalah sangat umum bagi murid langsung untuk bepergian keluar dan mengumpulkan pengalaman selama 8 hingga 10 tahun. Adapun kejadian yang terjadi di penjara Inferno penguburan dewa, tidak ada yang mengetahuinya, kecuali 3 sekte alam dewa api, Mu Suanyin, Mu Bingyun, dan Mu Huanzi. Yang lain hanya menyadari hasilnya, naga bertanduk kuno terbunuh dan Mu Suanyin terluka. Namun, semua orang dari alam dewa api yang telah menyaksikan Yun Ce membuat naga bertanduk kuno tidak seimbang dengan satu ayunan pedangnya, menyebabkannya memperlihatkan celah yang fatal, dan kemudian menyelamatkan Mu Suanyin, pasti akan mengingatnya selama sisa hidup mereka. Kembali ke Aula Suci Ice Phoenix, Yun Ce merasa seolah-olah dia telah meninggalkan tempat itu seumur hidup, meskipun baru setengah tahun sejak dia pergi. Itu karena dia tidak memiliki harapan nyata untuk kembali ke tempat ini hidup-hidup ketika dia melarikan diri dari alam dewa api. Menjadi tanah suci tertinggi di seluruh alam Snow Song, hanya dia dan Mu Suanyin yang bisa datang dan pergi kapanpun mereka mau. Bahkan kunjungan Mu Bingyun pun sangat jarang. Setelah melakukan dosa sebesar itu, dia seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke tempat ini lagi. Apakah guru benar-benar tidak berniat membunuhku? Yun Ce bergumam dengan linglung. Dia sangat jelas bahwa dia telah melakukan dosa yang besar dan tidak dapat diampuni. Bahkan wanita biasa pun tidak akan memaafkannya, apalagi dia, belum lagi dia adalah tuannya, komandan sebuah kerajaan, Raja Alam Song Salju. Kamu takut mati. Saat Yun Ce merasa tertekan, suara sedingin es terdengar di telinganya. Seluruh tubuh Yun Ce menjadi kaku selama beberapa napas sebelum dia berbalik. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat sumber suara, dan berlutut dengan kepala tertunduk, murid Yun Ce memberi hormat kepada guru. Mu Suanyin mengenakan rok panjang, dan ada bulu seputih salju yang menggantung di bahunya. Matanya yang sangat indah memancarkan cahaya sedingin es yang menusuk tulang. Kenapa kamu tidak mencoba melarikan diri kali ini? Yun Ce menggerakkan bibirnya untuk berbicara, tetapi gagal mengucapkan sepatah kata pun sebagai tanggapan bahkan setelah waktu yang sangat lama. Dunia seakan menjadi sunyi, hanya suara salju yang terbawa angin. Mu Suanyin diam-diam menatap Yun Ce. Dia belum pernah menundukkan kepalanya sebanyak ini di hadapannya ketika dia menyapanya di masa lalu. Tidak peduli kapanpun, bahkan di hadapannya, dia tidak pernah mampu mengendalikan sifat nakalnya. Tetapi, yang lain menundukkan kepala dan menggigil saat menghadapinya karena takut padanya. Namun, Yun Ce tidak merasa takut melainkan rasa bersalah yang mendalam terhadap Mu Suanyin. Pupil matanya tanpa sadar bergeser ke samping. Dia tidak lagi mampu mempertahankan sikap sedingin es dari sebelumnya. Perasaan takut terutama berkaitan dengan kepedulian terhadap diri sendiri, tetapi seseorang merasa bersalah ketika mengkhawatirkan orang lain yang terlibat. Lupakan. Sebuah suara perlahan terdengar di telinganya sebelum dia mendengar desahan yang sangat ringan. Meskipun kamu telah melakukan dosa besar, itu untuk menyelamatkan nyawa tuanmu. Oleh karena itu, saya menganggap pekerjaan baik Anda cukup untuk mengimbangi dosa yang Anda lakukan. Bangun. Yun Ce menatap kosong ke bawah, tidak bisa mempercayai telinganya untuk beberapa saat. Dia berdiri dengan tercengang, dengan kepala masih menunduk.
Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Mu Xuanyin setelah kejadian itu, bahkan jika dia memaafkannya. Sudah lama berlalu tetapi dia tidak mendengar apapun lagi darinya. Akhirnya, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat punggung indahnya mandi di salju yang berterbangan. Dibandingkan dengan Yun Ce, mungkin lebih sulit bagi Mu Xuanyin untuk menghadapinya. Dunia sepertinya kembali tenang. Kali ini bahkan suara salju yang melayang nyaris tak terdengar. Mu Xuanyin tetap diam selama beberapa waktu dan Yun Ce tentu saja tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia belum pernah menghadapi situasi yang kaku dan tidak berdaya seperti ini dalam dua kehidupannya. Akhirnya, Mu Xuanyin perlahan berbalik. Pupil matanya telah kembali tenang seperti kolam yang dingin. Keluarkan tanduk kilin, jantung naga bertanduk, dan rumput kaisar abadi yang baru saja kamu peroleh. Ya, Yun Ce segera menjawab. Dia tidak menanyakan alasannya dan satu persatu mengeluarkan hal-hal yang dia sebutkan. Tanduk kilin sangat besar dan berat, memancarkan aura primitif yang samar. Jantung naga bertanduk masih berdetak kencang. Setiap kali ia berdetak, ia akan mengeluarkan nyala api yang tak tertandingi. Tepat setelah mengeluarkannya beberapa saat, area bersalju di sekitarnya telah mencair sebagian besar. Rumput kaisar abadi terbungkus dalam cahaya pemurnian mutiara racun langit, tanpa sedikit pun auranya bocor. Mu Xuanyin mengalihkan pandangannya ke tiga hal sebelum berkata dengan nada acuh tak acuh, sepertinya hanya giok Buddha bintang 9 dan bola roh kayu yang tersisa. Yun Ce tidak ragu-ragu dan langsung menjawab, Guru, murid ini sebenarnya sudah mendapatkannya juga. Mu Xuanyin sedikit mengangkat alisnya yang sedingin es. Yun Ce mengeluarkan Divine Nine Star Buddha Jade dan Wood Spirit Orb tepat setelah menyelesaikan kata-katanya. Saat dua hal itu muncul di depan matanya, sorot mata Mu Xuanyin mengalami perubahan yang jelas saat dia menyadari pancaran dan aura yang tidak biasa. Dia bahkan berseru kaget ketika indera rohnya menyapu Wood Spirit Orb yang sempurna. Dari mana kamu mendapatkannya? Melapor kepada guru. Tentang Wood Spirit Orb, memikirkan kembali roh kayu yang mati karena dia, nada suara Yun Ce merendah dengan sendirinya. Murid ini membeli roh kayu muda di serikat pedagang bawah tanah di alam Darkya. Namun, karena tidak dapat secara paksa mengambil bola roh kayunya, murid ini mengirimnya kembali ke tempat tersembunyi. Orb roh kayu ini dipersembahkan oleh roh kayu senior di tempat itu. Mu Xuanyin jelas terkejut. Sedangkan giok Buddha bintang 9 ilahi, murid ini kebetulan mengambilnya dari mayat Raja Alam Darkya. Mengambilnya dari mayat Raja Alam Darkya. Mu Xuanyin mengerutkan alisnya, dengan jelas menemukan apa yang dia dengar tidak bisa dimengerti. Kedengarannya tidak terbayangkan, tapi murid ini tidak akan berani berbohong. Oh itu benar, murid ini juga menemukan batu ilusi kekosongan, yang hampir kucubit berkeping-keping sebelumnya di alam rahasia, bersama dengan giok Buddha bintang 9 ilahi pada mayat Raja Alam Darkya. Yun Ce menceritakan semuanya dengan jujur. Jadi begitu. Mu Xuanyin sudah mengerti bahwa karena Pangeran Caizi diam-diam melakukan urusannya, Yun Ce mampu mengambil giok Buddha bintang 9 ilahi dan batu ilusi kekosongan. Kematian Raja Alam Darkya pasti ada hubungannya dengan dia, meskipun dia bukanlah orang yang membunuhnya. Dengan jentikan lengan seputih saljunya, tanduk kilin, jantung naga bertanduk, rumput kaisar abadi, serta giok Buddha bintang 9 dan bola roh kayu di tangan Yun Ce menghilang dalam sekejap. Mu Xuanyin menyimpan semuanya di dalam ruang portabelnya, tidak memberi Yun Ce waktu untuk bereaksi. Masalah mendapatkan pelet giok penta alam semesta adalah salah satu kesulitan yang luar biasa besarnya, jadi pasti tidak mudah bagimu untuk bisa mengumpulkan 5 harta karun dalam waktu sesingkat itu. Mu Xuanyin sedikit mengubah nada suaranya. Dosa besarmu bisa saja diabaikan karena perbuatan baikmu, tapi mengabaikan guru dan sektemu, dan melarikan diri setelah melakukan kesalahan,
tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Anda bisa melupakan pelet giok penta semesta sekarang. Yunce membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi kemudian menundukkan kepalanya, dimengerti. Masih ada waktu kurang dari 2 tahun sampai konvensi dewa yang mendalam. Mu Xuanyin melanjutkan, dengan kecepatan awal kultivasimu, mustahil bagimu untuk melangkah ke alam kesengsaraan ilahi sebelum hadirnya konvensi dewa yang mendalam hanya dengan menghabiskan waktumu untuk berkultivasi. Tetapi setelah mendapatkan Yin Vital Ice Phoenix milikku, kamu sudah berada di alam jiwa ilahi. Dengan demikian, bahkan tanpa pelet giok penta alam semesta, Anda mungkin dapat mencapai alam kesengsaraan ilahi dengan bantuan saya. Yunce segera gemetar dan tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika 4 kata, Ice Phoenix Vital Yin keluar dari mulut Mu Xuanyin. Tapi dia menemukan ada ekspresi dingin dan menyendiri di wajahnya, sama sekali tanpa emosi. Seolah-olah dia sedang membicarakan topik yang sangat membosankan. Awalnya, Anda baru saja memasuki jalan ilahi, dan belum sepenuhnya memahami alam asal ilahi ketika Anda melangkah langsung ke alam jiwa ilahi. Bagaimana kedalaman jalan ilahi bisa dibandingkan dengan jalan fana yang telah Anda jalani sebelumnya? Meskipun kekuatanmu yang dalam mengalami peningkatan yang dramatis, penguatan mendadak seperti itu meninggalkan efek samping yang tak ada habisnya. Lebih jauh lagi, sebagai akibat dari pemahaman Anda mengenai betapa tertinggalnya tingkat kultivasi yang Anda miliki, menjadi 100 kali lebih sulit bagi Anda untuk maju lebih jauh. Jika Anda sekali lagi secara paksa meningkatkan kultivasi Anda dengan bantuan pelet giok penta semesta, meskipun itu akan membantu Anda mencapai ketinggian yang ingin Anda capai dalam satu langkah, tingkat keparahan konsekuensinya akan jauh di luar imajinasi Anda, bahkan jika kamu memiliki pembuluh darah dewa jahat. Tatapan Mu Xuanyin melewati Yunce, kamu pasti merasakannya juga. Ya, jawab Yunce patuh. Sejak dia berhasil mencapai alam jiwa ilahi dalam waktu 1 malam karena Yin Vital Ice Phoenix milik Mu Xuanyin, kekuatannya yang dalam tetap stagnan di tingkat kedua alam jiwa ilahi. Hampir tidak ada kemajuan selama setengah tahun berikutnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak diperbolehkan melangkah keluar 1 langkah pun dari wilayah suci ini. Anda akan menghabiskan waktu Anda untuk memahami jalan dan esensinya selama 4 jam setiap hari. Kemudian, 4 jam lagi untuk melatih tubuh Anda, dan 12 jam untuk berkultivasi. Guru sekali lagi akan membantu Anda memahami jalan ilahi, serta mengajari Anda kanon penobatan Dewa Phoenix S. Anda tidak diperbolehkan bertemu siapapun, dan hanya boleh menghabiskan waktu Anda untuk berkultivasi. Anda juga tidak diperbolehkan pergi ke tempat lain. Anda tidak boleh membiarkan diri Anda terganggu oleh pemikiran lain. Setiap tindakan harus sesuai dengan keinginan saya. Anda tidak diperbolehkan menunjukkan sedikit pun ketidaktaatan. Tidak ada emosi di pupil matanya yang sedingin es. Hanya kekuatan dingin dan kekerasan yang tidak memungkinkan terjadinya ketidaktaatan atau keraguan apapun yang terlihat pada diri mereka. Ini adalah hukuman yang pantas untukmu, dan juga satu-satunya kesempatanmu untuk memasuki alam ilahi surga abadi. Anda harus mengikuti perintah saya. Apakah Anda setuju dengan saya atau tidak? Meskipun Mu Xuanyin sangat ketat padanya di masa lalu, dia tidak pernah membatasi kebebasannya. Tapi perintah ketatnya kali ini benar-benar setara dengan niatnya untuk memenjarakannya di wilayah suci Ice Phoenix. Yunce terkejut sesaat, tapi dia menjawab dengan nada berat, dimengerti, murid ini akan mematuhi perintah guru. Itu yang terbaik. Dia tampak terkejut melihat Yunce menyetujuinya tanpa keberatan. Mu Xuanyin diam-diam meliriknya. Pergilah ke danau surgawi Netherfrost dan marahi tubuhmu selama 6 jam. Setelah itu, datanglah ke aula suci untuk mencariku. Dengan itu, Mu Xuanyin terbang ke langit. Mengikuti sosoknya yang berbalik untuk pergi, arah salju yang melayang di seluruh wilayah suci juga berubah secara bersamaan.
"Tuan," seru Yunce tiba-tiba. Suaranya mengandung rasa ragu dan kekhawatiran yang mendalam. "Apakah lukamu sudah sembuh total?" Saat itu, Mu Suanyin menderita luka dan kerusakan parah. Selain itu, dia juga kehilangan yin vitalnya. Bahkan jika luka-lukanya telah sembuh sepenuhnya, energinya yang dalam pasti akan mengalami penurunan yang besar. Oleh karena itu, auranya seharusnya jauh lebih lemah dari masa lalu. Tapi, perasaan yang diberikan Mu Suanyin saat ini bahkan lebih tidak terlihat dan kabur dari sebelumnya. Sosok Mu Suanyin terhenti. Dia dengan jelas menjawab tanpa menoleh, tubuh guru mengandung jiwa Dewa Phoenix Es yang dianugerahkan oleh leluhur. Dibutuhkan penanaman keras selama 10.000 tahun untuk membangkitkan 30% kekuatan sucinya. Tetapi dalam waktu setengah tahun yang singkat ini, 70% dari kekuatan itu bangkit secara tiba-tiba. Tidak hanya lukanya yang benar-benar sembuh, kekuatanku yang dalam juga mengalami peningkatan yang besar. Oleh karena itu, Anda tidak perlu khawatir dengan hal-hal seperti itu. Anda sebaiknya mengkhawatirkan diri sendiri. Saat dia menghadap punggungnya, Yunce tidak melihat tatapan mata Mu Suanyin yang sangat rumit ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Yunce mengungkapkan keterkejutannya, sebelum berkata dengan suara gembira, "Kemungkinan besar, itu karena pada saat itu guru telah menghentikan segala cara untuk mundur, yang sebenarnya mengakibatkan merangsang jiwa untuk bangkit. Guru tentu saja telah menerima berkah dari langit dan bumi untuk dapat memperoleh hasil positif dari bencana tersebut." Tidak hanya gerakan matanya, nafas Mu Suanyin juga terhenti beberapa saat. Segera setelah itu, dia mengeluarkan suara ringan dan berjalan di atas salju saat dia terbang ke langit. Sosoknya dengan cepat menghilang di tengah salju yang berterbangan di mana-mana. Batu ilusi kekosongan jatuh dari langit dan jatuh dengan ringan ke tanah di samping Yunce. Setelah mengetahui bahwa Mu Suanyin aman dan sehat, dan bahkan kekuatannya yang mendalam telah meningkat secara signifikan, Yunce merasakan kebahagiaan yang tulus di dalam hatinya. Dia menghela nafas lega dan duduk di tanah bersalju. Mengambil batu ilusi kekosongan di samping tangannya, seluruh tubuhnya terasa sangat rileks. Sejak dia melarikan diri, dia selalu merasakan dua batu besar membebani hatinya, yang kini telah jatuh dan menghilang tanpa jejak. Tidak hanya tidak ada kerusakan yang tersisa pada tubuh atau budidaya tuannya, dia juga dimaafkan dengan mudah. Dia tidak merasakan niat membunuh apapun darinya, dan hampir tidak ada kemarahan yang ditujukan padanya. Dibandingkan dengan beban kekhawatirannya yang sangat berat, perasaan bersalah, dan keraguan-raguan yang telah dibebaninya selama ini, akhir dari cobaan itu seperti sebuah mimpi, begitu bagus dan memuaskan sehingga dia sulit mempercayainya. "Guru benar-benar memaafkanku?" Yunce tanpa sadar terkekeh. Dia mengangkat kepalanya dan menyipitkan matanya dalam kebahagiaan, sambil berbicara pada dirinya sendiri, jika itu adalah orang lain, mengingat temperamen guru, dia pasti sudah mati 10.000 kali. Aula Suci Ice Phoenix, Danau Abadi Frost Tempering. Selama 10.000 tahun hanya dua orang yang diizinkan masuk. Salah satunya adalah Mu Suanyin, dan yang lainnya adalah Mu Bingyun. Danau abadi seperti penjara es tetapi sejak zaman kuno tidak pernah membeku. Permukaan danau dipenuhi beberapa teratai es berputar yang indah. Kabut dingin yang menakjubkan dan indah ada di mana-mana. Angin sepoi-sepoi bertiup dari luar jendela es. Riak air dan pantulannya terlihat di permukaan yang jernih. Pantulan es dan air seperti batu giok murni yang sedingin es, bahkan membuat teratai salju pucat dibandingkan dengan kilau danau. Pintu es didorong terbuka dan Mu Bingyun perlahan melangkah masuk. Dia melihat Mu Suanyin mengangkat wajahnya, membiarkan beberapa tetes air perlahan-lahan menetes ke wajah cantiknya yang seperti abadi. Itu tampak seperti mutiara berkilau yang bergulir di kulitnya yang sempurna. Praktisi yang mendalam dapat menggunakan kekuatan mereka yang mendalam untuk membersihkan diri mereka sendiri, terlebih lagi bagi mereka yang sudah berada di jalan ilahi. Namun Mu Suanyin selalu suka mandi, dan Mu Bingyun mengetahuinya.
Mungkin ini akan membuat hatinya tetap tenang dan jernih. Kakak, kenapa kamu memanggilku? Mu Bingyun bertanya dengan lembut. Bahunya yang seperti batu giok perlahan bergerak, Mu Suanyin perlahan berdiri. Kabut dan air di sekelilingnya membuatnya tampak seperti hiasan di sekitar sepotong batu giok yang indah. Bingyun, bagaimana pemulihan kekuatanmu yang dalam? Sekitar 90%, jawab Mu Bingyun. Dalam beberapa bulan lagi, saya akan pulih sepenuhnya. Itu bagus. Suara Mu Suanyin lembut dan lembut. Untuk jangka waktu mendatang, saya telah memutuskan untuk memfokuskan seluruh kemampuan saya untuk mengajar Yun Ce. Dengan kondisinya saat ini, ingin bergantung pada dirinya sendiri untuk mengikuti konvensi dewa yang mendalam adalah suatu kemustahilan. Hal-hal yang berkaitan dengan sekte di dalam dan di luar akan diserahkan kepada Anda. Anda telah bepergian selama 1000 tahun terakhir, dan sekarang setelah Anda terlahir kembali, inilah saatnya bagi Anda untuk mengenal masalah sekte sekali lagi. Adapun murid-murid yang akan mengambil bagian dalam konvensi dewa yang mendalam, Anda dapat memberi Huanzi kendali penuh atas masalah itu, dia tidak perlu berkonsultasi dengan Anda mengenai apapun. Mu Bingyun dengan lembut menganggukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, Kakak, kamu benar-benar, baru saja memaafkan Yun Ce seperti itu. Jika tidak, apa lagi yang bisa saya lakukan? Mu Suanyin menyipitkan mata. Dia berani mati untuk masuk ke penjara inferno penguburan dewa kuno untuk menyelamatkan hidupku. Haruskah aku menamparnya hingga mati? Mu Bingyun terdiam beberapa saat dan kemudian perlahan menjawab, ini pasti yang terbaik. Aku hanya tidak berpikir seperti itu dengan kepribadianmu. Dia berhenti di tengah jalan, buru-buru melanjutkan, Kakak, sudahkah kamu memutuskan untuk mengangkat Yun Ce sebagai master sekte berikutnya? Mu Suanyin dengan lembut menggelengkan kepalanya. Hatinya sama sekali tidak ada di sini. Ketika saya menerimanya sebagai murid saya sudah mengetahui fakta ini. Terus Anda, aku tidak tahu. Mu Suanyin menghela nafas, tatapannya menjadi sedikit kabur tapi dia segera menguatkan dirinya, mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap bahunya yang bersalju dengan kristal es. Bibirnya membentuk senyuman yang sedikit kurang ajar yang membuat cahaya di seluruh lingkungan kristal tampak redup. Bingyun, menurutmu aku harus berkultivasi ganda dengan bocah itu? Jika bukan karena dia, Yin Vital S Phoenix kakak perempuan yang berharga itu akan terbuang sia-sia. Kakak, kamu nakal lagi. Mu Bingyun tetap tidak terpengaruh. Karena kamu sudah memutuskan untuk memaafkan Yun Ce, kamu harus memaafkannya sepenuhnya dan tidak mengungkit kejadian itu lagi. Dan Anda tidak boleh tiba-tiba menyesalinya di masa depan. Adapun apa yang telah Anda instruksikan, saya akan memberitahu Huanzi. Dalam perjalananmu, suruh dia juga mengirimkan 300 murid Aula Ilahi ke lautan es yang ekstrim. Saya ingin mereka membawa kembali setidaknya 1000 keping kristal es lagu salju, perintah Mu Suanyin. Mu Bingyun sedikit terkejut, lalu dia menyadari sesuatu dan berkata, sepertinya kakak perempuan secara pribadi akan menyempurnakan pelet giok penta semesta. Setelah meninggalkan Aula Suci Ice Phoenix, langkah kaki Mu Bingyun tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, matanya memiliki sedikit kerumitan di dalamnya. Saat dia melihat salju yang turun dia bergumam pada dirinya sendiri, dia berubah. Jiwa sucinya tiba-tiba mengalami kebangkitan yang hebat, apakah ini karena Yun Ce? Sekte Divine Ice Phoenix diam sepanjang waktu, seluruh alam Snow Song tetap sama tetapi satu hal yang jelas dan bergema di hati semua pakar mendalam, konvensi dewa yang mendalam semakin dekat. Ini adalah acara terbesar di wilayah ilahi timur sepanjang masa dengan banyak praktisi muda terkenal yang ambil bagian. Mereka adalah calon penguasa dan penguasa wilayah ilahi timur, dan ini adalah pertama kalinya sepanjang sejarah mereka bisa memasuki mutiara surga abadi. Ini bukan hanya acara besar bagi praktisi muda yang mendalam, seluruh wilayah ilahi timur dapat dikatakan menantikan hal ini. 4 kerajaan besar telah bersama-sama mengatur ini dan membuat acara ini tersedia di seluruh dunia. Mereka yang memiliki kelahiran luar biasa, mereka yang memiliki bakat mengejutkan dunia, semuanya berharap berada di antara ribuan nama praktisi muda yang mendalam. Hati mereka membara dengan kegembiraan dan gairah yang gila-gilaan. Wilayah ilahi timur yang luas menjadi jauh lebih tenang. Semua tidak mengeluarkan biaya apapun dan menghabiskan seluruh upaya mereka untuk membesarkan murid-murid mereka dengan kualifikasi untuk memasuki konvensi dewa yang mendalam.
Sepertinya setiap sekte fokus pada hal itu saat ini. Alam Song Salju juga sama. Semua murid sekte Divine Ice Phoenix yang memenuhi syarat untuk memasuki konvensi dewa yang mendalam semuanya mengikuti pelatihan tertutup dengan bimbingan dari tetua dan guru masing-masing. Sekte ini telah memperluas sumber daya dalam jumlah besar, tidak pelit sama sekali. Namun, selama periode waktu ini, tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang melihat Yun Ce atau mendengar berita apapun tentang master sekte mereka. Benua langit yang mendalam, negara angin biru. Sudah 3 tahun sejak Yun Ce dan Mu Bingyun melakukan perjalanan ke alam Snow Song. 3 tahun adalah waktu yang sangat singkat, terutama yang berkaitan dengan pembangunan suatu bangsa. Saat Yun Ce membunuh Suanyuan Wentian, 4 tempat suci telah menundukkan kepala padanya. Dan istri Yun Ce adalah kepala Blue Wind Nation. Dulunya merupakan negara terlemah di benua ini, Blue Wind Nation telah menjadi begitu kuat sehingga hampir tidak dapat dipercaya hanya dalam waktu 3 tahun. Di jantung Blue Wind Nation, di utara kota New Moon. Meskipun itu adalah jalan resmi, binatang buas yang dalam dan berbahaya tiba-tiba muncul sesekali. Seseorang biasanya memerlukan perlindungan dari seorang praktisi yang mendalam sehingga hanya sedikit orang yang melewati jalan ini. Namun saat ini seorang remaja putra dan remaja putri sedang berjalan berdampingan di jalan dengan punggung menghadap matahari terbenam, mata mereka dipenuhi dengan cahaya kegembiraan yang cemerlang. Istana mendalam bulan baru. Kakak dermawan telah berada di sana, dan kami akhirnya berhubungan dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan kakak. Menarik sekali. Gadis itu tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun. Meskipun dia mengenakan pakaian sederhana, dia sangat cantik. Dia memiliki punggung yang gagah dan payudara yang besar. Matanya sangat indah, jauh lebih indah dari bulan yang bersinar di malam yang gelap. Dia memegang kedua tangannya di depan dadanya, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Meskipun dia sekarang berada cukup jauh dari kota bulan baru, dia masih tetap bersemangat seperti biasanya. Rumor mengatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, Kekaisaran Phoenix Suci menginvasi Blue Wind Nation. Kota bulan baru dibakar oleh api Phoenix dan istana mendalam bulan baru hancur total. Apa yang kami lihat seharusnya dibangun kembali setelah itu. Pria muda itu seumuran dengan gadis muda itu. Dia tampak sekitar 60% mirip dengannya. Dia tidak tinggi atau besar, tetapi dia memiliki kemantapan yang tenang dan tenang. Setelah mendengar kata-kata pemuda itu, gadis itu cemberut, jelas tidak puas, kamu menjadi orang yang mematikan lagi. Saya tidak akan mendengar semua ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana kakak dermawan pernah tinggal. Patung dirinya banyak sekali, hanya saja patung itu jelek sekali. Kakak dermawan 100 kali lebih tampan. Pemuda itu menghela nafas, saya tidak dapat membayangkan bahwa kakak dermawan sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Ada legenda yang diceritakan tentang dia di mana-mana. Saya pikir saya sendiri telah menjadi cukup kuat, sehingga saya dapat membalasnya. Apakah menurutmu kakak dermawan masih mengingat kita? Gadis itu tiba-tiba bertanya, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit harapan dan sedikit gugup. Dia mungkin tidak melakukannya. Pemuda itu tertawa, dia menjadi individu sebesar itu. Dia pasti telah bertemu banyak orang dan mengalami lebih banyak lagi kejadian. Kami masih sangat kecil pada saat itu, dan juga sangat lemah. Kita mungkin yang paling tidak menarik perhatian dari semua orang yang pernah dia bantu dan sudah lebih dari 10 tahun, bagaimana dia masih bisa mengingatnya. Cahaya di mata indah gadis itu tiba-tiba meredup. Dia berkata dengan lembut, saya tidak peduli jika dia tidak mengingat kita, saya hanya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun hanya agar saya dapat bertemu kakak dermawan lebih cepat, saya ingin tahu di mana dia sekarang. Saya juga sudah memikirkannya. Semua orang mengatakan bahwa kakak dermawan tidak muncul selama beberapa tahun. Ada yang mengatakan bahwa dia berada di alam iblis ilusi yang jauh, sementara ada pula yang mengatakan bahwa dia bepergian sambil berlatih.
Bahkan ada beberapa rumor bahwa dia telah naik ke tingkat dunia yang lebih tinggi. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu di mana harus mencarinya dan bahkan jika saya melakukannya, saya tidak yakin apakah itu, aku akan mempertimbangkan untuk mengganggunya. Jika seorang ahli telah melintasi jalan mereka dan merasakan kedua aura mendalam mereka, dia pasti akan sangat terkejut. Kedua individu ini, yang terlihat baru berusia 20 tahun, sebenarnya berada di alam kaisar yang mendalam. Di Blue Wind Nation, singgasana adalah wujud eksistensi tertinggi, dan keduanya adalah singgasana yang masih sangat muda. Mereka akan cukup untuk membangkitkan guncangan yang bergejolak di seluruh pemandangan mendalam Blue Wind. Namun mereka sepertinya tidak ingin menarik perhatian pada diri mereka sendiri, mereka bahkan tidak terbang. Bahkan kecepatan berjalan mereka pun tidak terlalu cepat. Saat ini keduanya tiba-tiba merasakan sesuatu. Mereka mengangkat kepala. Di langit di atas, sosok merah perlahan terbang lewat. Di Blue Wind Nation, mereka yang mampu terbang melintasi langit jumlahnya sangat sedikit sehingga hal ini sangat menarik perhatian. Dengan penglihatan mereka, mereka dapat melihat sosok merah itu dengan jelas. Keduanya terhenti di tengah jalan seolah-olah jiwa mereka terkena pukulan berat. Mereka berdiri di sana dengan kaget. Seolah-olah mereka telah melihat Dewi Abadi dari 9 surga, yang memiliki kecantikan yang melampaui mimpi atau fantasi apapun, yang akan membuat orang lain tidak percaya pada kecantikannya. Dewi, pemuda itu benar-benar linglung, dan dua kata itu secara tidak sengaja terucap dari bibir gadis itu. Mungkin karena dia mendengar suara gadis muda itu, sosok di langit itu berhenti sejenak. Saat melihat keduanya, cahaya bintang yang berisi keindahan seluruh dunia bersinar di matanya. Kamu adalah Feng Zuer dan Feng Xianer. Para pemuda berdiri tercengang. Gadis itu menjawab, Kakak Dewi, bagaimana kamu tahu nama kami, apakah karena kamu adalah Dewi sejati? Wanita berbaju merah itu terkikik. Sosoknya yang abadi melintas, mendarat di depan mereka berdua, jadi itu benar-benar kalian berdua. Anda akhirnya bisa meninggalkan tempat itu dengan bebas, itu bagus. Feng Zuer kembali sadar dan tiba-tiba waspada. Siapa kamu? Bagaimana Anda mengetahui nama kami, dan mengapa Anda mengetahui situasi kami? Wanita itu mengangkat telapak tangannya yang seperti batu giok bersalju dan jejak api Phoenix merah di telapak tangannya menyala. Namaku Feng Zuer, aku lahir di Kekaisaran Phoenix Ilahi dari Sekte Phoenix Ilahi. Anda pasti tahu di mana itu. Sekte Phoenix Ilahi. Nama ini membuat keduanya sangat ketakutan. Feng Zuer melangkah maju, menempatkan dirinya di antara Feng Xianer dan sosok di depan mereka. Kamu adalah seseorang dari Sekte Divine Phoenix. Apa yang kamu inginkan? Reaksi mereka menghibur Feng Zuer, jangan khawatir. Kita semua adalah keturunan Phoenix, Sekte Divine Phoenix pasti tidak akan menyakitimu, faktanya. Feng Xianer tiba-tiba berteriak, dia melangkah keluar dari belakang Feng Zuer dan tergagap, kamu, Feng Zuer. Apakah kamu itu, Dewi Phoenix Ilahi? Feng Zuer masih belum pulih. Dia berdiri di sana terjebak dalam keterkejutan, kedua matanya semakin membesar. Dewi Phoenix Ilahi, pernah disebut Putri Salju dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, wanita tercantik di seluruh benua langit yang mendalam. 2 tahun yang lalu, dia menjadi orang pertama sepanjang sejarah yang melangkah ke alam mendalam ilahi, menggantikan Yun Ce yang sudah lama hilang sebagai orang nomor 1 di benua langit yang mendalam, menjadi yang terkuat dari yang kuat. Dia juga memiliki identitas lain, tunangan Yun Ce. Senyum tipis muncul di wajah Feng Shui. Itu memang gelar yang diberikan kepadaku oleh banyak orang, tapi panggil saja aku Kak Suir. Menghadapi anak laki-laki dan perempuan yang selalu menjadi perhatian Yun Ce, Feng Shui memperlakukan mereka selembut mungkin, meskipun mereka belum pernah bertemu satu sama lain sebelumnya.
Wah! Mendengar kata-kata pengakuannya, Feng Xianer menutup mulutnya dengan tangannya sambil berteriak kaget. Keduanya dibatasi oleh penghalang Dewa Phoenix yang hanya bisa mereka lewati setelah mencapai alam kaisar mendalam. Hanya beberapa hari sejak mereka pertama kali keluar dari pegunungan 10.000 binatang, dan mereka hanya mengetahui sedikit hal tentang dunia luar ini, yang telah mereka rindukan sepanjang waktu. Namun mereka pun sudah sangat menyadari reputasi gemilang dari Dewi Phoenix. Bagaimanapun, dia adalah orang terkuat di seluruh sejarah benua langit yang mendalam, eksistensi tertinggi yang sepenuhnya setara dengan Dewa Surgawi di mata praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Karena ini adalah pertama kalinya mereka berada di dunia nyata di luar, Feng Zuer jauh lebih bijaksana dan berhati-hati daripada Feng Xianer. Dia merasakan kejutan yang tak terlukiskan di hatinya, tapi masih bisa berkata dengan nada rasional, "Itu, tidak peduli siapa kamu. Kenapa Anda mengenal kami, serta nama kami? Saya yakin kami tidak pernah memberitahukan nama kami kepada orang luar. Itu karena aku pernah melihatmu sebelumnya, dan Kakak Yun lah yang memberitahuku namamu," jawab Feng Zuer sambil tersenyum manis. Ah! Feng Zuer terkejut. Kemudian, karena tidak mampu menahan kegembiraannya, dia bertanya dengan suara terbata-bata, "Apakah Kakak Yun, yang kamu bicarakan disebut Yun Ce, Kakak dermawan?" Tentu saja, Feng Zuer dengan lembut menganggukkan kepalanya. Merasakan kekuatan api Phoenix di tubuh mereka yang cukup kuat, meskipun itu sangat tidak dewasa baginya, dia berkata dengan gembira, "Kakak Yun adalah tunanganku. Karena kami semua berasal dari garis keturunan Phoenix, Kakak Yun sering menyebutmu. Kakak dermawan, apakah belum melupakan kita? Tidak perlu dikatakan lagi. Terlebih lagi, dia selalu mengkhawatirkan kalian berdua." Feng Zuer jelas bisa merasakan emosi mereka yang melonjak terhadap Yun Ce, yang terdiri dari rasa syukur, pemujaan, dan kerinduan. Dia kemungkinan besar menjadi keyakinan yang mendukung mereka selama ini. 3 tahun lalu, dia membawaku menemuimu, tetapi menemukan bahwa tempat tinggalmu dilindungi oleh penghalang yang sangat besar. Kakak memilih untuk tidak mengganggumu, namun kebetulan kalian keluar dari penghalang dengan nakal pada saat itu dan menemui bahaya. Saat itulah aku melihat kalian berdua dan mengetahui nama kalian. Mendengarkan kata-kata Feng Zuer, mata Feng Xianer menjadi basah, setelah itu air mata mengalir dari matanya. Kakak dermawan masih mengingat kita, dan bahkan datang mencari kita, Feng Zuer menjadi linglung. 3 tahun lalu, dia keluar dari penghalang, mengejar Feng Xianer yang disengaja. Sebagai hasilnya, mereka menemukan binatang buas yang sangat berbahaya. Pada saat kritis, dia melemparkan api ke dalam kebingungan karena dia merasa ketakutan, yang secara mengejutkan langsung membunuh binatang buas itu. Belakangan, dia berkali-kali meragukan apakah semudah itu menjatuhkan binatang buas itu. Itu juga hari ketika versi lengkap World of the Phoenix tiba-tiba muncul di benaknya dan Feng Xianer. Mereka mendapat kesan bahwa itu adalah hadiah yang diberikan oleh Dewa Phoenix. Baru sekarang mereka menyadari bahwa sebenarnya Yun Ce yang telah menyelamatkan mereka dan juga memberi mereka World of the Phoenix yang terdiri dari 6 tahap. Melihat mereka menangis dalam kebahagiaan yang luar biasa, Feng Zuer juga merasa sangat senang di hatinya.